Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 29 dan 30. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Demikianlah senandung penyanyi dangdut Meggy Z dalam tembang lagu berjudul Sakit Gigi yang sangat populer di tahun 90-an. Sakit hati yang diperbandingkan dengan sakit gigi jelas dimaksudkan untuk menegaskan bahwa sakit hati itu begitu menyakitkan, sehingga bahkan jauh lebih sakit daripada sakit gigi yang sudah banyak dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia. Kepopuleran sakit gigi memang sudah mendunia. Tidak peduli siapapun yang pernah mengalaminya, pasti setuju bahwa sakit gigi merupakan sakit yang paling membuat stres karena mengganggu mental dan emosional. Sakit gigi membuat penderitanya menjadi tidak enak makan dan tidur, selain menanggung sakit yang kadang tidak tertahankan. Sahabat-sahabat Kristus, menu sarapan hari ini terdapat frasa gigi ngilu. Namun janganlah salah mengira bahwa topik bahasan Sabtu hari ini akan membahas tentang sakit gigi. Karena sejatinya Yeremia tidak sedang membahas tentang sakit gigi, melainkan tentang dosa dan keadilan Allah. Pernyataan ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu sejatinya merupakan sindiran yang sangat populer pada zaman pembuangan bangsa Israel ke negeri Babel, dan hal tersebut dicatat oleh Yeremia dan Yehezkiel. Yehezkiel pasal 18 ayat 2. Sindiran tersebut berpijak pada hukum Taurat yang memang tegas menyatakan bahwa kesalahan bapa akan ditanggung secara kolektif oleh anak-anaknya dan keturunannya, sebagaimana jelas tercantum di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Hukum Taurat tentang dosa dan konsekuensinya tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk menegaskan betapa seriusnya dosa itu di mata Tuhan Allah, sehingga ia tidak segan-segan memberi konsekuensi yang sangat berat yang tidak hanya ditanggung oleh si pelaku, melainkan juga kepada anak-anaknya dan keturunannya. Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Sebaliknya, pada saat yang bersamaan, Tuhan Allah juga menegaskan bahwa betapa tak ternilai kasih kepadanya dan ketaatan kepada perintah-perintahnya, sehingga ia tidak segan-segan menunjukkan kasih setianya yang penuh berkat. Keluaran pasal 20 ayat 6. Orang-orang Israel tentu saja sudah memahami hukum Taurat tentang dosa dan konsekuensinya tersebut. Namun ketika berada di negeri pembuangan Babel yang dipenuhi dengan penderitaan, maka mereka kemudian mulai mempertanyakan hukum tersebut yang dianggap tidak adil. Seolah-olah ayah-ayah yang makan buah mentah, tetapi anak-anaknya yang giginya menjadi ngilu. Hal ini jelas tidak adil, karena seharusnya yang makan buah mentahlah yang giginya menjadi ngilu. Jelaslah bahwa dalam sindiran tersebut bangsa Israel, khususnya yang lahir di negeri pembuangan Babel, merasa dirinya benar, tetapi Tuhan Allah secara semena-mena kemudian menimpakan dosa orang tua ke atas diri mereka.
Jadi tanpa tedeng aling-aling mereka menuduh Tuhan Allah sudah berlaku tidak adil. Mereka melupakan atau mengabaikan bahwa selain menegaskan betapa seriusnya dosa sehingga konsekuensinya sangat berat dan harus ditanggung secara kolektif turun-temurun, Tuhan Allah pada saat yang bersamaan juga menegaskan betapa berharga kasih kepadanya dan ketaatan kepada perintah-perintahnya, sehingga berkatnya turun melimpah, turun temurun. Oleh karena itu, sindiran yang ditujukan kepada Tuhan Allah mengenai ketidakadilannya terhadap konsekuensi dosa sejatinya merupakan sindiran yang menunjukkan keegoisan bangsa Israel yang hanya mengingat ketegasan Allah terhadap orang-orang yang membencinya, tetapi melupakan kebaikan Allah terhadap orang-orang yang mengasihinya. Jadi dengan demikian, maka sindiran tersebut dapat dikategorikan sebagai sindiran yang jahat. Sindiran yang jahat tersebut direspon oleh Allah secara tegas bahwa akan tiba waktunya orang tidak akan berkata lagi ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Yeremia pasal 31 ayat 29 dan 30. Para teolog berpendapat bahwa pernyataan Tuhan Allah ini bersifat mesianis. Artinya merupakan nubuat yang berkaitan erat dengan kedatangan Yesus pada zaman Perjanjian Baru, yang juga disebut Kristos di dalam bahasa Yunani atau Mesias di dalam bahasa Ibrani. Yesus sejatinya adalah Allah yang menjadi manusia dan merupakan juru selamat dunia. Nubuat mesianis tersebut dinyatakan di ayat-ayat selanjutnya. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sahabat-sahabat Kristus, konsekuensi dosa yang sangat berat dan harus ditanggung secara kolektif turun-temurun berdasarkan hukum Taurat tersebut seakan-akan menjadi semacam kutuk bagi keluarga, sehingga muncul istilah teologis kutuk keluarga. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Allah kita yang kasih setianya begitu besar dan berkenan memberi suatu perjanjian yang baru, sehingga dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menanggung segala kutuk dosa di atas kayu salib di Golgota, maka segala kutuk keluarga tersebut sudah dipatahkan. Galatia pasal 3 ayat 13. Jadi orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Amin.